Sahabat tani, ini adalah bioaktivator. Banyak yang mengira bahwa bioaktivator adalah pupuk, padahal bukan. Tetapi bioaktivator adalah bahan yang berisikan kumpulan mikroorganisme tertentu yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan pertanian, bahkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Pada bagian pertama dari video ini, kita bakalan bahas 10 manfaat luar biasa dari bioaktivator. Dan pada bagian kedua dari video ini, terkhusus buat Anda yang baru gabung di channel ini, maka saya bakal paparkan bagaimana cara pembuatan bioaktivator alami tanpa kita tuh perlu membeli. Jadi bersama saya Rizal Ansar, sebelum kita mulai, mari kita intro terlebih dahulu. BIM! Sebelum mulai, boleh saya minta Anda untuk klik tombol jempolnya? Mudah-mudahan videonya bisa membawa manfaat dan keberkahan buat kita semua. Amin. Sahabat tani, bioaktivator adalah suatu bahan yang berisikan kumpulan mikroorganisme atau organisme tertentu yang dapat memperkuat dan juga mempercepat dari daya kerja proses penguraian. Dan beberapa jenis mikroorganisme yang termasuk sebagai bioaktivator diantaranya adalah bal atau bakteri asam laktat, kemudian bakteri penghancur atau dekomposer, kemudian ragi, jenis jamur tertentu, sampai bakteri yang menguntungkan seperti bakteri penambat nitrogen dan juga pelarut fosfat. Bioaktivator sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bioaktivator pabrikan yang sudah dalam bentuk kemasan, dan ada juga bioaktivator alami di mana kita bisa membuat sendiri dengan mengkultur mikroorganisme yang ada di alam. Dan ini dia 10 manfaat luar biasa dari bioaktivator. Pertama, bioaktivator bermanfaat sebagai perombak bahan organik menjadi unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman. Supaya bisa lapuk dan menjadi unsur hara, maka bahan organik harus mengalami yang namanya proses dekomposisi. Dan kecepatan perombakan itu tergantung dari bahan apa yang kita gunakan, serta banyaknya populasi dari mikroorganisme perombak tersebut. Artinya dengan kita melakukan penambahan dari bioaktivator, maka proses perombakan bakal berlangsung jauh lebih cepat dan juga efektif, sehingga bisa menjadi unsur hara yang bermanfaat buat tanaman kita. Kedua, bioaktivator dapat menekan populasi dari patogen penyebab penyakit. Serangan penyakit pada tanaman terjadi karena populasi patogen yang berkembang itu sangat-sangat cepat ya sahabat tani, sehingga dapat menginfeksi dari tanaman kita. Dan beberapa jenis bioaktivator yang sudah cukup populer yaitu Trichoderma, Gliocladium, dan juga bal atau bakteri asam laktat dapat menekan beberapa jenis patogen penyebab penyakit. Menurut Hardianti dalam karya ilmiahnya berjudul Uji Antagonis Bakteri Asam Laktat Terpilih Terhadap Jamur Penyebab Penyakit Rebah Kecambah pada Tanaman Kedelai, didapatkan ya sahabat tani bahwa isolat bakteri asam laktat berpotensi menekan pertumbuhan patogen. Artinya dahsyat ya sahabat tani peran dari bioaktivator dalam menghambat perkembangan dari patogen. Kemudian yang nomor 3, bioaktivator dapat menstimulasi pertumbuhan tanaman melalui ZPT yang dia hasilkan. Menurut Asmono dalam jurnalnya berjudul Pembuatan Zat Pengatur Tumbuh Organik Cair pada Kelompok Tani Teladan Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur, ada beberapa bahan yang berpotensi dalam menghasilkan zat pengatur tumbuh, dan diantaranya adalah air kelapa, jagung muda, kecambah, bonggol pisang, dan juga rebung. Artinya kalau kita gunakan di antara bahan-bahan tersebut dalam pembuatan pupuk organik dengan diaktifasi menggunakan bioaktivator, dapat menghasilkan zat pengatur tumbuh bagi tanaman kita. Dan buat Anda yang kepengen baca jurnalnya, maka silakan ya sahabat tani, link jurnalnya saya taruhkan pada kolom deskripsi dari video ini, oke? Selanjutnya yang keempat, bioaktivator dapat memperbaiki sifat fisik tanah.
Tanah yang rusak dan keras bakal sulit loh ditumbuhi oleh tanaman budidaya karena aktivitas perkembangan dari perakaran tanaman menjadi terganggu gitu ya sahabat tani. Sementara kita tahu loh bahwa fungsi akar selain berperan sebagai fondasi, juga dia tuh mencari unsur hara di sekitaran tempat hidup tanaman. Maka dengan penambahan bahan organik beserta bioaktivatornya dapat menggemburkan dan juga menyehatkan tanah pertanian kita. Kelima, bioaktivator dapat memperbaiki sifat kimia tanah. pH adalah angka yang menunjukkan tingkat keasaman tanah. Dan ketika pH tanah menjadi drop serta terjadi loh penurunan kesuburan kimia tanah sebagai akibat penurunan aktivitas tingkat tukar kation tanah bakal berakhir dengan degradasi yang ditandai dengan orang tuh sering bilang kayak gini ya sahabat tani, kenapa ya dulu kok tanamanku kok bagus gitu kan, sekarang kok enggak gitu loh ya enggak. Nah ini ya sahabat tani penyebabnya ya enggak. Dan terusus yang nomor 4 dan juga nomor 5 tadi ya sahabat tani, yaitu memperbaiki kesuburan tanah secara fisik dan kimia. Saya punya video ya sahabat tani bagaimana suatu lahan rusak disulap menjadi agrowisata pertanian yang luar biasa ya sahabat tani menggunakan dekomposer dan juga bahan organik. Maka videonya silahkan tonton pada video yang ini, oke? Kemudian yang keenam, peran dari bioaktivator dapat memperbaiki sifat biologi tanah. Coba simak ya sahabat tani tayangan berikut ini, ayo. Yang bekerja menguntungkan kehidupan manusia disebut efektif, sedangkan yang merugikan kehidupan manusia disebut patogen. Keduanya sama-sama bekerja menuju keseimbangan. Nah, jadi tanaman kita tuh kena penyakit pada dasarnya karena ketidakseimbangan dari populasi mikroorganisme yang baik dan juga mikroorganisme patogen. Maka dengan kita tuh melakukan penambahan bioaktivator, maka dapat menjaga keseimbangan tersebut sehingga tanaman dapat tumbuh dengan jauh lebih baik. Mantap. Selanjutnya yang ketujuh, bioaktivator dapat mengurangi dampak residu bahan kimia di dalam tanah. Residu adalah efek samping atau hasil yang tertinggal dari penggunaan bahan kimia secara terus-menerus. Dan ketika total residu di dalam tanah mengalami peningkatan, maka dapat loh merusak lingkungan dan juga mencemari lingkungan gitu ya sahabat tani. Dan juga mengurangi populasi makhluk hidup yang bisa bertahan di sana. Maka dengan adanya penambahan bioaktivator, maka perlahan residu di dalam tanah dapat kita urai sehingga tanah menjadi jauh lebih sehat dan tanaman yang tumbuh di atasnya juga bakal tumbuh lebih mantap lagi. Dan saya punya video ya sahabat tani pupuk organik cair dari air cucian beras yang bisa loh mengurangi residu di dalam tanah pertanian. Mau? Maka silahkan ya sahabat tani tonton pada video yang ini, oke? Kemudian yang ke-8, bioaktivator dapat mengurai limbah-limbah organik rumah tangga. Setiap hari dalam aktivitas masak-memasak, pasti loh kita tuh meninggalkan limbah, bener nggak? Baik kulit buah misalnya, kemudian bijinya, bahkan sampai batang-batangnya ya nggak sahabat tani. Lah daripada dibuang nggak gitu loh berakhir di tempat sampah ya nggak? Mending ditumpuk loh ya sahabat tani pada sebuah wadah, kemudian kita tambahkan bioaktivator, maka lama-kelamaan limbah organik tersebut bakalan mengalami penguraian dan bakal menjadi unsur hara bagi tanaman kita. Dan nanti siap kita kasihkan pada tanaman kita, baik tanaman depan rumah atau tanaman dimanapun gitu ya sahabat tani. Kemudian yang ke-9, bioaktivator juga dapat loh mengurai limbah dari hasil tanaman kita. Ini yang saya bilang sering banget terbuang-buang gitu ya sahabat tani. Kalau pada saat musim padi coba ya kan bijinya dipisahin atau dirontok istilahnya gitu ya sahabat tani. Lalu batang jerapinya diapain coba? Ditumpuk itu aja loh ya sahabat tani. Bahkan ada yang tangannya gatal kayak gitu loh, kasih pences atau korek gitu, cus gitu kan. Ya kebakar gitu ya sahabat tani. Maka daripada itu terjadi, maka ambil bioaktivator kemudian larutkan di dalam air dan siramkan pada sisa tanaman tersebut. Maka ketika dia jadi lapuk bakal jadi kompos yang siap kita sebarkan pada lahan pertanian kembali. Maka terjadilah konsep yaitu dari tanaman untuk tanaman. Mantap apa mantap banget? Kok saya belum dengar jawabannya mantap apa mantap banget? Oke, mantap ya sahabat tani. Dan yang terakhir, ini yang paling saya sering pakai di rumah gitu ya sahabat tani, yaitu bioaktivator dapat mengurai bau pada tempat-tempat tertentu.
Mohon maaf ya sahabat tani, tayangannya saya blur kayak gitu loh. Nah, kita ambil aja dosis 5 cc per liter air. Artinya kalau airnya ada 10 liter, maka kita bisa ambil 50 cc atau 50 ml aja. Kemudian kita siramin pada kloset dan juga keramik, maka kamar mandi kita bakal lebih terjaga kebersihannya sehingga bakal aman ya sahabat tani buat kita gunakan setiap harinya. Dan pemberian bioaktivator ini biasa kami lakukan pada saat malam hari sebelum tidur gitu ya sahabat tani, soalnya nggak dipakai kayak gitu ya sahabat tani. Dan dalam prakteknya Anda bisa memperoleh bioaktivator dengan cara yang pertama, yaitu mengaktifasi bioaktivator pabrikan seperti IM4 dan juga bioaktivator lainnya dengan rumus 111 dan 18 gitu ya sahabat tani, di mana 100 ml adalah bioaktivator pabrikannya, kemudian 100 ml-nya adalah gula atau molase, kemudian 100 gram karbohidratnya, bisa pakai kentang gitu ya sahabat tani atau pakai nasi nggak jadi masalah. Dan kalau Anda pakai air cucian beras, maka nggak usah pakai karbohidrat tambahan lagi ya sahabat tani, karena air cucian beras juga sudah mengandung karbohidrat gitu ya sahabat tani. Dan airnya sebanyak 1,8 liter. Maka ketika bioaktivator tersebut terfermentasi secara aktif selama 5 hari, maka siap loh kita gunakan buat keperluan-keperluan tertentu kita sehari-hari. Dan terkhusus buat Anda yang nggak mau beli kayak gitu loh, maka bioaktivator sendiri juga bisa loh kita dapatkan dengan mengkultur mikroorganisme lokal atau mol gitu ya sahabat tani. Jadi cari aja daun-daun yang sudah lapuk di bawah pohon besar. Nah, ingat ya sahabat tani, cari yang ada jamurnya kayak gitu loh. Nah, lalu masukin ke dalam kaos kaki, kemudian tambahin garam kasar dan juga blenderan kentang gitu ya sahabat tani atau nasi gitu loh. Dan setelah 24 jam kemudian, maka jadilah bioaktivator yang bisa kita sebarkan pada lahan pertanian kita, dan proses jadinya itu ditandai dengan adanya buih yang kayak gini gitu ya sahabat tani. Artinya itu siap kita aplikasikan pada lahan pertanian kita. Nah, ini video tanaman jagung kami sendiri loh ya sahabat tani, mantap kan? Dan buat Anda yang kepengen tahu detail tutorial bagaimana cara pembuatannya, maka silahkan loh ya sahabat tani, pembuatannya disimak pada video yang ini, oke? Dan itu tadi ya sahabat tani 10 manfaat luar biasa dari bioaktivator. Maka silahkan klik tombol jempolnya buat yang belum klik, dan juga bagikan kepada teman-teman Anda biar lebih besar lagi manfaatnya. Dan di samping sini ya sahabat tani, ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Saya Rizal Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.